Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Muspika Kecamatan Banjarsari, Bapak Ketua Majelis Ulama Kecamatan Banjarsari, para tokoh ulama sesepuh Kecamatan Banjarsari, serta para hadirin jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu di majelis taklim ini, yang tentu saja menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memupuk takwa. Dengan pengajian ini kita akan membuat karakter diri, kebiasaan diri, yang tentu saja karakter itu, terutama karakter yang baik, memang harus dimulai dengan yang baik, dibiasakan sehingga menjadi perilaku. Sudah menjadi perilaku menjadi budaya, sudah menjadi budaya menjadi karakter. Yang dikatakan sunnah itu adalah karakter. Karakter yang baik harus dimulai dengan yang baik, dibiasakan hal-hal yang baik. Rasulullah telah bersabda dalam satu hadis, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu berlaku benar, berlaku jujur. Tentu saja jalan yang kita tempuh adalah berlaku jujur dengan melaksanakan ajaran Rasulullah, tidak lain. Alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berlaku jujur, berlaku benar. Fa inna sidqa yahdi ilal jannat. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat jujur benar mengarah kepada yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan akan menuju kepada surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa. Barang siapa seseorang yang membiasakan, membudayakan sifat jujur, sifat benar dalam arti melaksanakan ajaran Islam dengan ketakwaan, wa yataharras sidqa, dan membiasakan berbuat jujur dan benar, hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sehingga Allah akan memvonis sudah kamu sebagai orang yang jujur dan benar. Sebagai seorang muslim yang benar, tentunya melaksanakan ajaran Islam yang pas sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tidak nyimpang sana sini. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Dusta dalam beragama, dusta dalam berbicara, dusta dalam perilaku,
Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Maka sungguhnya sifat dusta akan mengarah kepada dosa. Kenapa di sini disebut dusta? Sebab pusat dosa maksiat adalah dusta. Fitnah dasarnya dusta. Dewan Jenderal tahun 65 dibunuh karena dusta, karena fitnah. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Maka sungguhnya sifat dusta akan mengarah kepada neraka. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharrul kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Wa ma yazalur rajulu, seseorang yang membiasakan berbuat dusta, wa yataharrul kadhiba, dan dia membudayakan sifat dusta, pusat maksiat, pusat dosa, hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba, sehingga Allah akan menetapkan dia sebagai orang pendusta. Dalam pengertian khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Majelis Ulama sebagai organisasi di Indonesia yang mengikat, mengkoordinir dakwah Islam, yang mengikat ormas-ormas Islam di dalam berdakwah Islam, yang ujung tombaknya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ujung tombaknya amar ma'ruf nahi munkar. Apa dakwah ini amar ma'ruf jalan atau enggak? Ya ibarat majelis ulama itu sebagai pilar bangunan. Kalau tidak pilar, bangunan akan hancur. Majelis Ulama sebagai organisasi dakwah, sebagai pilar pembangunan bangsa dan negara di bidang agama. Supaya pembangunan ini supaya sukses, maka ada pilar, dianggap pilar pembangunan, diantaranya Majelis Ulama sebagai pilar di bidang agama. Ya kalau dimisalkan di bumi ini ada gunung. Kenapa ada gunung di bumi ini? Bagaimana kalau gunung rata? Gunung itu sebagai penyangga, sebagai pilar. Dari hembusan topan mungkin kalau tidak ada gunung mungkin akan hancur dunia ini. Bumi kalau rata mungkin akan disapu oleh angin. Tapi karena gunung sebagai pancangan pilar-pilar ini tidak menimbulkan kemadaratan bahaya. Karena ada gunung, pancangan. Oleh karena itu Majelis Ulama sebagai lembaga dakwah yang mengikat, mengkoordinir ormas-ormas Islam, menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di dalam berdakwah, membangun negara di bidang agama harus bersama-sama. Sebab kalau tidak bersama-sama akan menimbulkan kemadaratan. Hakikat agama diturunkan oleh Allah ke dunia itu untuk kemaslahatan. Apabila terjadi kemadaratan berarti tidak diharapkan oleh agama. Kita cara berdakwah sampai rupanya menimbulkan kemadaratan, kekacauan. Hakikatnya tidak dituntut oleh agama. Sebab dakwah yang diharapkan oleh Allah itu adalah dakwah yang penuh damai, penuh perdamaian, penuh kemaslahatan. Jadi kalau Majelis Ulama sebagai koordinator dalam bidang dakwah semua ormas Islam harus menyatukan dakwah. Sebab Majelis Ulama sebagai pilar-pilar dakwah, pancangan dakwah di bidang agama. Kalau ternyata ormas Islam ini saling mencurigai, saling bertentangan, saling pakiakia bahasa Sunda, bagaimana akan berhasil dakwah? Lebih menonjol pertentangannya yang tidak diharapkan oleh agama. Berarti tidak menciptakan kemaslahatan, berarti tidak dituntut oleh agama kalau terjadi kekacauan.
Sampai pun akhirnya di luar majelis ulama ada kegiatan-kegiatan agama yang menciptakan kemadharatan. Itu juga harus diselesaikan dengan betul-betul bijaksana dan betul-betul sangat hati-hati, jangan menimbulkan kemadharatan juga. Rasulullah telah membuat suatu metode dakwah Islam itu untuk memperkuat keyakinan, ketakwaan. Apakah kita bisa mewariskan generasi kita kepada generasi baru? Itu harus pertanyaan. Sebab garis besar dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu, wa ahlikum dan keluarga kalian, naro dari sisaan neraka. Kebanyakan orang dakwah itu asal sesorangan untuk dirinya sendiri, anaknya tidak dipelihara, tidak diwariskan nilai-nilai agama untuk meneruskan perjuangan agama, untuk meneruskan kemaslahatan agama. Oleh karena itu, kita dalam berdakwah bersatulah, tidak boleh terjadi pertentangan. Sebab pertentangan daripada menciptakan kemaslahatan akan menimbulkan kemadharatan. Tidak boleh menimbulkan gejolak. Kalau Rasulullah menggariskan, jika ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, harus dirubah dengan tangan, harus dengan kekuasaan. Apakah kekuasaan itu kita atau bukan? Tentunya kekuasaan Bapak Musbika itu. Ilam yastati fabilisani, maka apabila tidak bisa dengan kekuatan, maka dengan lisan. Nah, kita majelis ulamanya dengan lisan, tidak bersifat operasional. Pak Musbika, majelis ulama tidak bersifat operasional. Kalau ada suatu kekacauan, keruwetan dan sebagainya, serahkan kepada penguasa yang adalah berkuasa untuk itu. Kita tidak boleh, tidak berwenang. Maka hadis. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau majelis ulama kita kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Yang penting kita membina diri kita, kemudian kita bisa bisa mewariskan nilai-nilai agama kepada turunan kita, generasi sesudah kita. Apa mereka bisa bertahan atau tidak dengan keyakinan akidah yang benar atau tidak, itu yang harus dipikirkan. Oleh itu Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Adibu auladakum ala thalathi khisalin." Didiklah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian, generasi muda, ala thalathi khisalin, atas 3 perkara. Hubba nabiyikum, pertama mencintai Nabi. Kalau orang mencintai Nabi akan senang dia pada agama, akan senang dia melaksanakan agama, akan memperjuangkan, setelah mengamalkan dia akan memperjuangkan agama Rasulullah. Tapi kalau kita tidak mewariskan, bagaimana bisa berjuang? Sudahkah kita membina generasi anak-anak kita? Sedangkan gangguan untuk menyelamatkan akidah kita banyak gangguannya. Bahkan Rasulullah telah memberi keperingatan kepada kita, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik abad, qarni, masa kami, abad kami, abad zaman Rasulullah, abad zaman para sahabat yang menyertai Rasulullah. Summa yalawnahum, kemudian sesudahnya. Berarti targetnya kalau zaman Rasulullah, zaman kemasan Islam, akidahnya bagus dan sebagainya. Sesudahnya sudah mulai menurun nilai, kualitas keyakinannya. Summa yaluwnahum, summa yaluwnahum, summa yaluwnahum, summa yaluwnahum, summa yaluwnahum, summa yaluwnahum, sampai kepada masa kita. Jadi dari tingkat, artinya zaman Rasulullah, masa yang paling baik dari segi pemahaman agama, dari segi pengenalan agama, dari segi artinya pemeluk agama, akidahnya kuat. Kemudian masa sudahnya, masa generasi sampai generasi kita. Kalau dimisalkan umpamanya aliran sungai Citadoy saja,
Dari sana jadi burung-burangan kan jernih kan, betul tak? Jernih kan? Jernih kan? Kemudian aliran Citandoy dari hulu itu mengalir ke kampung mulai kotor. Terus ke sana kotor, bangkai, sampah, debu dan sebagainya. Sampai di Segar Anakan, Majingklak sudah keruh. Lecek. Mungkin masa lecek itu masa kita. Kewajiban kita harus bagaimana? Kewajiban kita mensanitasikan situasi. Menjernihkan, kalau dimisalkan air yang tadinya lecek harus dijernihkan. Harus dijernihkan akidahnya, amalannya, generasi muda maksudnya, ya kan sebagai penerus kita. Sudah lecek, kewajiban kita kan mensanitasikan kalau dalam ayat. Menjernihkan air yang lecek menjadi jernih. Jernih segala-galanya. Akidahnya kuat, situasinya aman. Walaupun ada suatu masalah, kita pecahkan bersama, tidak menimbulkan ekses, anarkis dan sebagainya. Sebab dakwah kita itu hanya menyampaikan. Ada bagiannya. Ya Pak, jadi Majelis Ulama tidak bersifat operasional. Ada bagiannya, laporkan kepada para penguasa, kepada musyrika. Ini ada begini. Itu bagian musyrika. Supaya berbuat. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Kalau itu semua disatukan bersama-sama, tidak menimbulkan ekses, tidak menimbulkan artinya gejolak, kekacauan. Kalau menimbulkan kekacauan, hakikat agama itu kemaslahatan. Menghadapi suatu persoalan, dihadapi bersama, tidak menimbulkan kemadaratan. Nah, itu yang diharapkan oleh agama. Maka fi'lan yakunu ma'ahun nas aqraba ila shalah wa ba'ana anil fasad. Segala tindakan, kebijakan yang menyangkut perbuatan manusia aqraba ila shalah, mendekati kemaslahatan, kebaikan, wa ba'ada anil fasad, dan menjauhi kepada kerusakan. Itu diharapkan agama. Sehingga tujuan agama yang 5, hifdzuddin, hifdzul nafsi, hifdzul aqli, hifdzun nasal, itu akan tercapai. Oleh karena itu, Majelis Ulama diibaratkan sebagai tonggak-tonggak. Kalau tidak ada Majelis Ulama, tidak ada dakwah Islam, mungkin akan hancur dengan kekacauan dan kemaksiatan dan dosa. Ini pancangan-pancangan. Majelis Ulama mengikat ormas-ormas Islam untuk memperbaiki masyarakatnya, moral masyarakat, agama masyarakat, supaya pembangunan di Indonesia bisa berjalan dan lurus sehingga sukses. Tidak boleh kita saling mencurigai, harus dalam keadaan rukun untuk menghasilkan tujuan agama atau tujuan pembangunan. Kalau terjadi kekacauan, terjadi kebadaratan, berarti tidak diharapkan oleh agama. Itu. Maka nafi'lan yakunu ma'un nas aqraba ila shalah. Segala tindakan, segala kebijakan yang mendekati kepada kemaslahatan itu dituntut oleh agama dan menjauhi kemadaratan. Oleh karena itu kita generasi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai generasi terakhir nih, generasi akhir zaman. Kalau dimisalkan aliran sungai itu sudah lecek, kewajiban kita menjernihkan air yang lecek itu kembali kepada kejernihan zaman Rasulullah SAW. Pernah ditanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, siapa yang dianggap gharib itu? Bada'al Islam ghoriban, permulaan Islamlah gharib, asing di hadapan orang jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah. Sebab mereka penyembah berhala.
datang mengajarkan Nabi Muhammad agama tauhid, dianggap asing. Agama apa nih? Cuma budayanya budaya penyembahan berhala. Wa sayuduna ghoriban, nanti pada menjelang kiamat akhir zaman akan dianggap gharib. Akan dianggap asing. Nabi mengatakan, Nabi ditanya, siapa yang dianggap gharib yang satu? Kata Nabi, alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang dianggap gharib asing itu ialah alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang memperbaiki situasi keadaan 'inda fasadin nas, di ketika manusia sudah rusak moralnya, rusak akhlaknya, rusak agamanya. Memang ada pihak-pihak yang merusak agama. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai generasi zaman Rasulullah, dakwah Rasulullah, kewajiban kita adalah mendidik generasi muda Islam, mewariskan ajaran Islam kepada generasi kita, generasi sesudah kita. Yang pertama tadi, adibu auladakum ala salati khisal. Didiklah anak kalian atas 5 macam. Hubba nabiikum, mencintai para nabi. Mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW akhir zaman. Setelah mencintai Nabi, mau mempelajari ajaran yang dibawanya. Setelah mempelajari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mau mengamalkannya. Setelah mengamalkan, mau memperjuangkannya, mendakwakannya. Maka Nabi mengatakan, tanakahu takatsaru fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Tanakahu narikah aranjeun nikah kalian, takatsaru supaya banyak turunan. Fa ini mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah, semuanya kami mengharapkan banyak umat daripada kalian pada kiamat. Dalam konteks hubba nabiyikum, orang banyak taat kepada Allah, kepada ajaran Rasul dan memperjuangkannya dalam konteks itu, supaya generasi muda Islam banyak yang melaksanakan ajaran tauhid, kemudian bisa memperjuangkannya dan dia bisa mempunyai daya tahan untuk memilah-milah mana ajaran yang benar, mana ajaran yang sesat. Generasi muda penerus kita sebagai generasi penerus, sebagai generasi sanitasi untuk menjernihkan situasi, menjernihkan ajaran Rasulullah, untuk supaya bisa diamalkan sehingga banyak orang yang takwa. Nah, ini kewajiban kita. Adapun masalah-masalah yang terjadi, yang kita hadapi, selesaikanlah. Ada porsinya. Porsi kita adalah menasihati masyarakat supaya mengamalkan ajaran Islam. Ada kasus-kasus yang terjadi, serahkanlah kepada penguasa. Bahwa akhirnya dalam hukum Islam juga, kalau di kalangan kita ada yang berbuat maksiat atau dosa, taruhlah berzina, apa langsung kita orang tuanya menangani? Tidak kan? Serahkan kepada amir, kepada khalifah. Kan begitu? Maka Pak Sekmat, Pak Koramil mangga karena Pak Yuwajir biadi itu bagian camat yang Pak dan lain orang memberikan masukan. Kalau terjadi gejolak ya lapor kepada penguasa. Jadi majelis ulama tidak bersifat operasional, menangani sendiri sehingga jadi bumerang nanti. Bumerang kepada kita, kepada ormas Islam, kepada majelis ulama, tidak bersifat operasional. Oleh karena itu, marahkanlah kegiatan-kegiatan dakwah di masyarakat sehingga masyarakat mempunyai daya tahan untuk memilah-milah keyakinan dirinya, menguatkan keyakinan dirinya, bisa memilah-milah, memilih, menyaring ajaran yang datang
yang berlawanan dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Kemarin itu para sekuat mulia, alhamdulillah primados saya sendiri bisa silaturahim dengan masyarakat Banjarsari, terutama majelis-majelis taklimnya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendorong, memotivasi penggairahan dakwah, penggairahan kemampuan kita dalam mencetak generasi turunan kita sebagai orang-orang yang betul-betul memahami agama dan mempunyai daya tangkal, daya saring yang betul-betul daripada generasi Islam, sehingga tidak terkena polusi pencemaran, pengotoran dirinya baik akidah atau sebagainya. Ini kewajiban kita. Kalau sekarang budayanya pesantren sudah makin lama makin hilang ya. Pesantren sekarang makin lama makin hilang sebetulnya. Sekarang alhamdulillah majelis taklim adalah sudah marah. Di dia Kapungkur ayah dulu di sini ada pengresa Bapak Kiai Asbullahnya. Eta teh alumni Cijantung, katut putrana oge ayeuna tos teh aya. Alhamdulillah ayeuna majelis taklim satosna dikantungkeun ku panjenengan Bulog, alhamdulillah marah. Pribados secara pribadi, majelis ulama juga sangat bergembira bahwa masjid penuh. Karena sekarang kita sudah situasinya sudah lain, generasi muda, tantangan kita generasi muda ini sudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing, pengaruh teknologi. Oleh karena itu, dengan pertemuan ini alhamdulillah saya secara pribadi bisa silaturahim di tempat ini, di majelis taklim ini. Oleh karena itu, marilah kita pecahkan persoalan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, menciptakan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kepadatan. Hanya sekian saja sebagai kata-kata silaturahim daripada saya pribadi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memotivasi, mendorong bagaimana kita menanggulangi, menjaga diri dari akidah-akidah yang mungkin akan menyeleweng dari ajaran-ajaran daripada Rasulullah SAW. Awal wajibin al insani ma'rifatul ilahi bisdiqon. Nah, itu yang penting. Yang pertama-tama yang wajib bagi kita lah ma'rifatul ilah, mengetahui Allah yang benar, yang sifatnya tauhid, bisdiqoni dengan penuh keyakinan, sehingga tidak mudah berubah, tidak mudah terganggu, karena punya daya tahan dan daya saring yang betul-betul. Oleh karena itu, demikianlah sekedar silaturahim yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.